Selamat sore kepada Pak Ima dan teman-teman penonton. Jadi kali ini saya akan melakukan tugas saya, yaitu eh, saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan topik TFK dan Riemann. Saya akan bahas pertama, kan salah satu aplikasi dari Riemann. Oke, kita baca soalnya. Diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat. Terus dengan pendekatan Riemann, dikatakan bahwa integral dari a ke b x kuadrat dx sama dengan b pangkat 3 kurang a pangkat 3 per 3. Nah, ini kan dibilang kita akan mengerjakan ini dengan pendekatan Riemann. Kalau kita sudah tahu materi tentang TFK atau teorema fundamental kalkulus, tentunya kita bakal tahu kan hasil dari integralnya ini adalah x pangkat 3 per 3. Jadi, karena ini integral tentu, ini hanyalah berbahas di batas atas dan batas bawah. Jadi, x pangkat 3 per 3 kalau kita substitusi B jadi B pangkat 3 per 3, dan kalau ke substitusi batas bawahnya A, jadi B pangkat 3 kurang A pangkat 3. Nah, sekarang kita akan buktikan ini dengan metode lain, yaitu metode Riemann, yang sebenarnya hanya berisi tentang integral dari A ke B itu didefinisikan sebagai luas kurva yang berada di bawah kurva tersebut terhadap sebuah X. Jadi kita bisa membaginya menjadi, kita potong-potong menjadi, kita bisa potong-potong sebagai contoh seperti ini kurvanya. Terus ini kita bisa potong-potong menjadi banyak-banyak persegi panjang, dan persegi panjangnya kita harus berikan tak hingga. Makanya kalau rumus umumnya itu kita bisa punya S sama dengan ini, limit dari N menuju tak hingga sigma dari K sama dengan 1 sampai N F A tambah K delta X, ini ada delta X-nya. Jadi sama aja kayak luas-luas persegi panjang dengan persegi panjang yang mendekati tak hingga, dan panjangnya itu adalah lebarnya itu dibagi sama semua, yaitu sebesar delta X, dan panjang-panjangnya itu adalah tentu saja F A tambah K delta X. Nah, di sini kan jelas kalau delta X itu sama dengan B kurang A per N. Jadi kita asumsikan kayak batas akhir, banyaknya persegi panjang itu sama kayak batas atas dikurang batas bawah, ya kan? Ya, dibagi dengan banyak-banyak, delta X-nya atau lebar persegi panjang yang sama itu kan batas atas kurang batas bawah dikurang seberapa, dibagi dengan seberapa banyak mau kita buat persegi panjangnya atau N. Nah, jadi dari ini S sama dengan limit N menuju hingga sigma K1 N F A tambah K delta X. Nah, karena di sini fx sama dengan X kuadrat, berarti FA tambah K delta X-nya adalah A tambah K delta X kuadrat. Dan ini nanti kalikan delta X. Ini kita sederhanakan jadi limit N menuju hingga A kuadrat tambah 2A K delta X tambah K kuadrat delta X kuadrat kali delta X kan. Nah, itu kita sini saya langsung kalikan semua ke delta X ke dalam. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu seperti ini. A kuadrat delta X tambah 2A K delta X tambah K kuadrat delta X pangkat 3. Nah, misalkan ini persamaannya persamaan 1. Nah, sekarang kita akan meninjau sebuah bentuk sigma ini. Sigma dari K1N, A kuadrat delta X tambah 2A K delta X kuadrat tambah K kuadrat delta X pangkat 3. Pertama, ini A kuadrat itu kan sama aja kayak kita bisa pecah sigma dari ini tambah sigma dari ini tambah sigma dari ini. Sigma dari ini kan tidak ada variabel K, ya kan? Jadi ini sama aja kayak A kuadrat delta X tambah kuadrat delta X yang dimulakan sebanyak N kali. Jadi makanya kenapa di sini kok saya buat N kali A kuadrat delta X. Oke. Yang kedua, 2A delta X kuadrat. Ini kan variabelnya di sini adalah K. Jadi 2 delta X kuadrat ini yang sebagai konstanta. Jadi 2 delta X kuadrat sigma K1 sampai NK. Begitu pula yang ini, K kuadrat kali delta X pangkat 3 kali sigma K kuadrat. Nah, kita tahu bahwa sigma dari K1 sampai N itu sama dengan N kali tambah 1 per 2. Ini ekuivalen aja seperti 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N. Dan kalau sigma dari K1 sampai N K kuadrat itu sama aja kayak N kali tambah 1 kali 2 tambah 1 per 6. Hal ini kan ekuivalen dengan penjumlahan dari bilangan-bilangan kuadrat dari 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai N kuadrat. Jadi ekspresi yang terakhir ini ekuivalen dengan
N A kuadrat. Nah, kita tadi udah bilang kalau A delta X itu sama dengan B kurang A per N. Jadi N A kuadrat kali B kurang A per N tambah 2 kita masukkan dan kita akan memperoleh ekspresi seperti ini. A kuadrat kali B kurang A tambah A kali N tambah 1. B kurang A kuadrat per N tambah N tambah 1 kali 2 N tambah 1 kali B kurang A pangkat 3 per 6N kuadrat. Jadi persamaan satu itu ekuivalen dengan sama dengan limit dari yang saya lingkarin barusan. A kuadrat kali B kurang A tambah. Nah ini kan limitnya bisa saya pecah. Jadi A kuadrat kali B kurang A tambah A dikali. Oke. Yang pertama kita akan pecahkan limit dari ini tambah limit dari ini. Kalau limit dari ini kan nggak ada variabel A. Jadi langsung aja A kuadrat kali B kurang A. Kalau limit dari ini itu kan sama aja kayak A kali B kurang A kuadrat kali limit N tambah 1 per N. Kita tahu kan kalau limit N tambah 1 per N itu sama dengan 1. Jadi ini A kali B kurang A kuadrat. Kemudian yang satunya lagi, ini kan bisa saya pecah, jadi B kurang A pangkat 3 kali limit N tambah 1, 2N tambah 1 per 6N kuadrat. Nah, N tambah 1 kali 2N tambah 1, ini kan kalau kita jabarkan, bisa jadi polinomial dengan koefisien pangkat tertingginya kan 2, dan derajatnya juga 2. Jadi dengan sifat limit hingga, hasil limitnya ini 2N kuadrat, perbagian antara koefisien atas atau pembilangnya per koefisien bawahnya 1 per 3. Makanya sini saya punya hasilnya ini B kurang A pangkat 3 per 3. Ini kemudian saya jabarkan, saya keluarkan B kurang A-nya. Jadi B kurang A kali 3A kuadrat, karena ini harusnya 3, supaya ini juga 3, biar supaya ini semua per 3 ekuivalen. Jadi B kurang A kali 3A kuadrat tambah 3AB kurang A tambah B kurang A kuadrat. Nah, ini kan 3AB. Ini 3AB kurang 3A kuadrat. Jadi 3A kuadratnya mati. Dan ini B kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AB. Padahal ini 3AB kan. Jadi nanti B kuadrat tambah AB tambah AB tambah A kuadrat. Nah, kalau ini dikalikan dengan B kurang A, identitas selisih kubik, kita punya S-nya B pangkat 3 kurang A pangkat 3 dan terbukti. Perhatian soal. Sekarang ini mungkin soal yang bisa penonton coba, yaitu kita coba fungsi fx kuadrat dengan pendekatan terimaan, buktikan bahwa fx integral dari A ke B x kuadrat tambah 4x sama dengan B pangkat 3 kurang A pangkat 3 per 3 ditambah 2 kali B kuadrat kurang A kuadrat. Nah ini sama seperti soal tadi, dan ini bonus karena ini harusnya ada dx ya. Ini bonus karena x kuadrat tadi bisa buktikan B pangkat 3 kurang A pangkat 3. Untuk pembuktian integral A ke B 4x dx harusnya tidak sesulit tadi. Oke, itu dari salah satu aplikasi dari integral ini. Sekarang saya akan mengerjakan soal yang merupakan aplikasi dari teorema fundamental kalkulus. Nah, teorema fundamental kalkulus mengatakan bahwa integral dari A ke B fx dx itu adalah f besar A kurang f besar B kurang f besar A, di mana f besar X menyatakan antiderivatif dari X. Jadi seperti ya, perhatikan bahwa integral X kuadrat kurang 2X dx, hasil integralnya kan X pangkat 3 per 3 kurang X kuadrat tambah C. Nah, kenapa ini sebenarnya C-nya hilang? Karena kan kalau integral atas bawah. Jadi nanti C, pokoknya nanti fungsi F besar F, suatu fungsi Fx, 1 kan ditambah C. Dikurangkan dengan fungsi Fx2 tambah C. Dan ini C-nya mati. Oleh karena itu kita nggak ada lagi konstanta di teorema fundamental kalkulus atau nilai dari integral tentu. Jadi X pangkat 3 per 3, masukkan batas atas bawah, jadi kita punya 3 pangkat 3 per 3 kurang 3 kuadrat, dikurangkan dengan hasil integralnya di X sama dengan 1. 1 per 3, 1 per 3 kurang 1. Harusnya ini, maaf ya, harusnya ini, harusnya ini 2 per 3. Ya. 1 kurang 1 per 3, harusnya ini 2 per 3. Soalnya ini kan 3 pangkat 3 per 3 kan 3 kuadrat, 9 kurang 3 kuadrat kurang 1/3 tambah 1. Atau 1 kurang 1/3 kan sama aja.
Ini akan sama aja kayak 2/3. Ya, ini salah, saya kayak salah. Yang harusnya 2/3. Nah, sebenarnya itu ada salah satu contoh soal dari aplikasi tanaman fundamental kalkulus. Itu soal yang bisa Anda coba sekalian sebentar. Boleh. Nah, tentukan nilai dari integral dari 2 ke 5, 3x kuadrat kurang 5x tambah 2dx. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau terutama di bagian yang typo tadi di sini karena saya salah itu. Dan terima kasih.